Kita beda jalur ya hari ini ya. Ya. Kita beda jalur guys. Kita memasakkan diri dari rombongan utama. Wih, kita di Hotel Neo nih. Neo Malioboro. Hari ini cerah. Pasti candi akan sangat panas ya. Iya, panas. Wah. Oke. Berangkat. Gak ada yang ketinggalan ya? Gak ada? Bismillah. Oke, Kak Boy. Kita mau Transportasi dulu. Oke, kita naik bis indoor, bisnya. Tapi kita nggak naik bis itu. Kita mau naik bis ini kah? Boleh? Lain. Kita nggak bis ini. Oh ini bisnya nih. Tuh. Naik bis ini kah? Ya. Aku nggak ikut ya. Oh, nggak ikut? Nggak ikut. Oh iya, hati-hati ya Pak. Kok nggak jadi ikut kenapa? Aku mau ke Borobudur. Kamar. Saya mau cari transportasi lain nih. Ada nazarnya mau ke Candi. Oh iya. Aduh anjay. Oke, let's go, Bray. Kita di Gang 2, Bray. Gang 2, Bray. Kita di penyewaan motor, guys. Siap berangkat kah? Siap-siap. Penyewaan motor. Pagi itu Jogja. Nomor telepon. 08. 59 Kok iso? 315 315 02 She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Kita mau beli tiket, guys. Mau beli tiket dulu kita. Panas ya. Kayaknya di atas sana panas ya? Iya, Pak. Harap foto-foto. Di sana dingin ya, Pak, di atas ya? Kayaknya dingin deh. panas banget. Enggak. Tuh, Borobudur Park. Di sini banyak bule nih. Bule. Mau antri tiket, guys. Oh. Kita dapat nomor antrian 28. Jan Sahdu ya. Ramai betul orang. Dapat tiket canggih berarti sudah ya, Pak ya? Sudah canggih ya? Iya, persiapan kan. Jadi mana? Kita ikut siapa? Ikut mana? Belum. Mau numpak anu ini. BST InJourney. Wah.
Mandul ketua. Kita bersama rombongan ibu-ibu. Ibu-ibu. Oh, ayo ibu-ibu. Kena foto kau. Oh, Ya, lur. Numpak anu kita. Sadu. dari mana Bu? Dari mana? Ambon. Oh ya, beda pulau kita Bu. Kami dari Kalimantan. Ya, ketemu dengan ibu-ibu dari Ambon. Ya, Dari guys. Ambon. Kita dari Kalimantan. Ya. Semangat betul Anda ya. Ya, semoga Ambon juga. Transformasi Borobudur. Kita memasuki kawasannya, kawasan candi. Ini jalannya jauh gak Pak? Lumayan. Hah? Lumayan ya? Maksudnya ketemu candinya masih jauh? Masih sekitar 1 kilo. Hah? Kita jalan 1 kilo. Ya, hitung-hitung kita Berarti nggak usah jogging tadi latihan pagi itu fisik. ya? Iya, memang sengaja kita tidak bangunkan itu pagi-pagi karena memang kita harus jalan hari ini. Di situ orang antri ngambil sendal guys, bukan antri sembako loh. Kita dapat sandal, tas dan minum. Dibawa pulang nggak sendalnya nih? Iya. Hah? Iya. Sugeng Rawu. 16, number 16, number 16, number 16, please see my stand up. Silakan bisa berdiri dan bergabung bersama Mbak Indar sebagai pemandu wisatanya. Dipastikan kembali untuk barang bawaannya tidak ada yang tertinggal karena pintu keluar tidak berada di area ini lagi. Cek barang bawaan, jangan terpisah dari rombongan. Sama kalau lihat spot foto yang bagus silahkan foto aja. Karena nanti view di timur sama barat udah beda lagi. Kalau ada pertanyaan ataupun butuh bantuan nanti silahkan bilang aja. Oke. Yang terakhir di struktur candi kita semua nggak boleh panjat-panjat ataupun duduk di stupa dan pagar langkan, balustrat. Kemudian kita juga nggak boleh masukin tangan ke dalam rumpang Buddha, patung Buddha yang katanya bikin hoki, Bu. Ya sekarang udah nggak boleh pegang patung Buddha yang di dalam stupa. Kemudian nanti kita juga nggak boleh makan sama merokok. Tapi kalau untuk minum bebas. Sama yang paling penting berhati-hati melangkah, tangganya tinggi-tinggi. Sama kalau foto jangan terlalu minggir-minggir. Even tinggi antar tingkatan cuma 1,2 meter. Keselamatan nomor 1. Jalurnya tuh nggak lewat sini. Ya Borobudur masih bebas banget. Tiket naik sama di area pelataran itu nggak bisa kayak sekarang. Iya, ini start dari 2021 sampai 22 waktu COVID kemarin. Candi ini. Kita candi ini. Kawasan strategis nasional. Jadi untuk pembangunan infrastrukturnya semuanya digenjot ini mati-matian. Iya. Kita akan uji panas di atas candi. Apakah mampu kekuatan Anda? Pakai BMW.
Buffalo man wagon. Buffalo itu artinya kerbau, man manusia, wagon itu gerobak. Jadi diangkut ke sini pakai gerobak, baru disusun bentuk piramid dulu, baru diukir terakhiran dari atas ke bawah. Kurun waktu pembangunannya itu sekitar 85 tahun. Orang Kalimantan nggak kuat panas nah. Pakai payung, nggak hujan, pakai payung dia nggak kuat panas. Sedih aku. Kita mencoba Tahu hitam, tahu hitam. Kalimantan sudah hitam, nanti kesini lagi tambah hitam. Ini kita mau ngecek candi yang paling atas itu, ya. Dan banyak manusia itu. Mosoknya kerja terus bos, ya kan? Masa kerja ya healing. Oh iya, healing dah. Oh. Setelah dijelaskan panjang lebar guys, kita mau naik nah. Wow. Keren. Naiknya ini nah. Hah? Borobudur. Mana ada tadi? Borobudur. Oh ini. Itu mbaknya sebelah kiri. Wow. Oke. Mas. Oh ya, Amit, aduh guys. sudah. Terima kasih mas. Sama-sama. Mari kita naik guys. Hati-hati. Ada plusnya lah. Saya langsung ke Bukit Barat ya. Iya, lebih mahal sedikit. Iya, kalau masih pelan-pelan Lebih curam ya. Curam banget ya. hati-hati ya ibu. Curam guys. Kalau langsung naik ke lantai 3 aja ya supaya nggak terlalu capek panasan. Tangganya lebar-lebar ya. Yang ada paku baru lah. Panas. This is early life when he collected cow with help and sacrifice. One this monk is built on the jungle. Yang menggambarkan tentang perjalanan spiritual dari Ini gate kita ini. ya kalau haus minum aja di sini kita lewat dari sisi selatan supaya bisa duduk-duduk ngecil sebentar ya ibu. Nah di sini ini ada gambaran calon orang tua Buddha di dunia yaitu Raja Suddhodana dan juga Ratu Mahamaya. Nantinya Sang Buddha itu akan terlahir sebagai pangeran dari kerajaan Kapilawastu. Nah ini keadaan Ratu Mahamaya di dalam istana yang menjalankan laku kehidupan murni. Dia udah di pondok yang berbeda dengan Raja Suddhodana dan mewakili ajaran dari Ratu Mahamaya. Aku juga di sini sebagai
dan sama 3 orang ini sekitar 20 harian. Dan jadi ini dibangun tanpa perekat sama sekali. Dia cuma pakai sistem locking atau sistem kuncian. Makanya yang di bawah ini, ya ada sebagian yang bentuk kotak, sebagian ini nantinya batunya akan dikunci satu sama lain. Sambil ngadem dulu Pak, nggak apa-apa. Ini kita mau naik guys. Curam guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo naik. Antri apa? Antri naik. Ya. Mbak ini ke rencana ke Bringajo. Ke Bringajo itu pasar batik. Teman-teman mau cari batik. Alhamdulillah ya Allah. Dananya karena mulu sudah 200. Ada tuh, itu ada dari Belayung ada yang itu terus ambil kan? Transfer aja. Aku mau bayar kuliah Amira. Wih, kita di ketinggian, Bray. Istirahat dulu nggak apa-apa, kita sama nulis bagian. Kalau ya transfer Cuma sebelum beliau menyelesaikan semua struktur candi ini, beliau itu udah kelelahan. Jadi beliau jalan ke selatan dan tertidur di sana. Makanya ini sholatnya kayak orang tidur. Dari sana kepala. Capek, Bray, dan capek. di sana itu kaki. Ini sampai ada novelnya, loh. Api di bukit menoreh. Ada yang pernah baca? Ada. Iya pernah. Itu tentang gerilya Pangeran Diponegoro. Nah, Borobudur itu sebenarnya dia dibuat udah sangat kompleks tanpa sistem pengeleman, tapi dia pakai kuncian. Yang mana nantinya Banyak bule-bule, boy. Ya. Sih. Jadi kita di sini bersama Mbak lagi ngelihat bule lewat. Jadi ini Candi Borobudur rasa Eropa ya. Bule-bule kan. Hai. Yeah, for me too also. Yeah. I'm so happy today. And have a look. Sebenarnya bukan nggak bisa bahasa Inggris, sulit ngomongnya. Ngerti ya? Paham. Selective. Ganteng. Selective. Just with the lava. Ngerti guys. dualitas. Ini gambarin final destination untuk umat Buddha. Kalau untuk umat Muslim ataupun Kristiani sendiri kan ada surga sama neraka. Tapi kalau untuk umat Buddha itu terhentinya rantai reinkarnasi. Dan sebelum kita sampai ke tingkat nirwana tertinggi, Mahaparinirwana, itu tuh ada beberapa step yang harus dilalui. Termasuk yang tadi dari dunia hawa nafsu, kita ninggalin hawa nafsu ke dunia alam manusia, belajar terus-terusan sampai akhirnya kita di sini lantai transisi, kita udah nggak perlu belajar, moral sudah baik, tinggal nunggu giliran ke arupa datu atau wafat. Nah, Oh berarti kayak nih Mbak dari bukan lah, kita itu kayak tersesat di dunia gitu ya, nafsu apa semua. Kalau di sini kan sudah alam baka. Oh beda. di sini alam nirwana itu sebenarnya surga untuk umat Buddha, itu sifatnya tempat nunggu giliran dilahirkan kembali, giliran direinkarnasikan. Jadi nirwana sendiri kan udah direinkarnasi terakhir nih, moralnya semuanya udah baik, udah nggak ada dendam ke duniawian, hingga reinkarnasi terakhir. Setelah direinkarnasikan terakhir itu tuh dilahirkan kembalinya itu di nirwana gitu. Jadi ini seperti alamnya orang-orang yang sudah sangat sempurna itu. Oh dulu bebas ya Mbak, mau pakai sepatu ke sini ya bebas dulu ya. Kalau zaman dulu bebas, cuma seiring berjalannya waktu Karena banyak kerusakan mungkin atau apa ya, banyak kerusakan, jadi dibikinlah regulasi-regulasi ini, yang memang kayak gini akhirnya ya. pembatasan pengunjung.
Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya aja karena hari ini saya nggak explain banyak sih. Gitu. Mau ke atas ya? Kita tes ke atas guys. Kita jalan di atas saja. Mana? Sini aja lah, sama aja. Kemana? Apa? Sabar, sabar. Foto dari sini bisa kan? Dari sini nah. Mari kita turun. Hati-hati ya, karena jaraknya terlalu jauh. Ayo. Sama nggak usah mikirin cara bangunnya dulu gimana, rumit dulu. Pasti kebayang nggak mikuli ke atas gimana itu, mikuli batu nih. Nanti cara bangunnya kita ceritanya di bawah. Oh, di bawah ya Mbak ya? Soalnya waktu kita di sini tinggal 5 menit daripada nanti kepotong. Ini udah komplit kok. Yang belum turun tinggal Bapak sama keluarga ibu. Oh, ya sudah ayo. Kita ke bawah, Mbak. 16? Baru foto. Baru bantu foto sebentar. Oh, itu kita. Nah, itu Mbak Indar yang satu sih. Oke, guys. Turunnya guys, jangan curam betul ini. Kalau Jadi yang mulai yang bangun batu yang itu mulai dari sini ya? Atau mulai dari awal? apanya sih? Saya ada gambarnya, Pak. Bentar. Nanti dijelasin Mbaknya. Iya, Pak, di bawah ya, Pak. Saya takut salah kalau sambil turun. Nggak fokus salah. Balik fokus. Udah mulai goyang. Bah, turunnya itu ekstrim guys. Kalau kalian nggak fokus, Ini yang tinggi. Oh, ini tinggi-tinggi. Yang ini tinggi, itu nggak tahu. Mama nih ada gunung Budor kan nggak ada gunung. Budor kita membesar di kota Budor. Nah, Bapak kita scan pulang lagi ya habis ini. turun kita scan lagi guys. Scan lagi. Ada sih, Pak. Aduh. Ini Pak. Terima kasih. Makasih Pak ya. Mari kita mencari yang agak iup agar tidak kepanasan. Ke sana aja mungkin ya, Mbak ya. Ke sana. Heeh. Lain kah? Ini grup kita tadi. Ya. Untuk menutupi anunya itu ya? Ya, ambesnya. supaya lebih seimbang bebannya. Terus terakhir mereka juga nambahin 2 tingkat yang di bawah ini. Ini sama-sama Ratungga. Yang polosannya ini ya? Iya. Nih. Jadi ini di fase kedua, fase ketiga ditambahin yang 3 tingkat ini. Fase terakhir itu dibikin kompleksnya, jadi ukiran-ukirannya sama balustrade dinding luar. Hingga akhirnya Borobudur itu jadinya kayak gitu, Pak. Berarti sebelumnya cuma polos itu aja? Oh,
dan berunda aja, tingkat 3 gini aja. Kemudian ini juga ada yang bilang kalau ini untuk melengkapi dasa bumi bodhisattva ajaran Buddha 10 tingkat kebajikan untuk mencapai achievement tertinggi yaitu Buddha. Buddha itu ada yang bilang adalah achievement kesadaran tertinggi. Tapi ini juga bisa karena yang kalau yang lantai 1 2 ini kan pressure-nya terlalu tinggi ya Pak. Iya. Terus yang di lantai ketiga ini tuh batunya pada kolaps. Sebenarnya di kaki candi sana itu ada ukiran namanya Karma Wibangga. Cuma karena mereka pada kolaps, ditutuplah sama Ratu Gayang abu-abu paling bawah 2 ini. Yang apa ukiran Kalpataru itu sebelah mana? Ukiran Kalpataru? Apa itu? Ukiran apa itu? Kalpataru itu sebenarnya dia simbolisasi waktu. Oh, gitu. Kalau ukiran yang Kalpataru itu banyak di area Karma Wibangga. Jadi dia untuk pembatas sin 1, sin kedua kayak gitu. Oh gitu. Capek kak? Oke bos, kita exit atau keluar. Kita sudah mengelilingi, sudah menaklukkan Candi Borobudur sampai ke atas bersama ketua kita. Terima kasih sudah menemani. Pol panas. Di mana ada panas? Pakai payung bos. Panasnya pol. Jadi disarankan bawa topi atau sewa payung ya. Jadi kemana kita ini? Hah? Ke sana kah? Ke sini ya? Exit. Ah. Kita keluar dari candi guys, bareng bule-bule guys. Oh. Jalan kaki kita. Walking.